Hai semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa bagi loncengnya, karena semua itu gratis. Coronavirus atau yang disebut corona. WHO menjelaskan, coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan atau manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau penafasan akut berat. Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS-CoV-2, sehingga penyakit ini disebut coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Berbeda dengan COVID-19, WHO mengumumkan COVID-19 menjadi nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Nama tersebut diberikan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa, Swiss pada Selasa, 11 Februari 2020. Dan COVID-19 juga memiliki rincian seperti CO berarti corona, VI mengacu ke virus, dan D untuk disease. Dan 19 merupakan tahun wabah penyakit pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember 2019. Tedros menjelaskan, nama tersebut dipilih untuk menghindari stigmatisasi, sebagaimana panduan penamaan virus yang dikeluarkan WHO pada 2015. Nama virus atau penyakit itu tidak akan menunjuk pada letak geografis, hewan, individu, atau kelompok orang. Pengertian MIRS. MIRS atau Middle East Respiratory Syndrome adalah penyakit yang menyerang pernafasan yang terjadi akibat virus corona yang menyerang saluran pernafasan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Penyebab MIRS adalah beta coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus adalah virus terbesar dari semua jenis virus RNA. Kemungkinan mekanisme transmisi spesifik penyakit ini adalah antara manusia dan hewan. Sumber yang belum diketahui dan dapat terjadi penularan dari manusia ke manusia. Gejala MIRS. MIRS akan menimbulkan gejala yang mirip dengan flu biasa karena virus penyebabnya sejenis. Beberapa gejala MIRS yang akan terjadi antara lain demam, batuk, napas pendek, gangguan pencernaan seperti diare, mual, dan muntah, dan nyeri otot. Tidak hanya itu, tanda-tanda pneumonia juga sering dialami oleh mereka yang mengidap MIRS karena tahap-tahap awal penyakit ini sangat mirip dengan gejala flu. Pengobatan MIRS. Belum terdapat pengobatan spesifik dan belum terdapat vaksin. Umumnya langkah penanganan dari dokter akan dilakukan berdasarkan gejala yang dialami oleh pengidap serta kondisi kesehatannya. Pencegah MIRS. Pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terjangkit MIRS yaitu sebagai berikut. 1. Mengenakan masker dan segera mencari petugas medis jika terjadi gejala pernafasan. 2. Menjaga kebersihan tangan. 3. Menutup hidung dan mulut dengan kertas tisu ketika bersin dan buang kertas tisu kotor di tempat sampah berpenutup. 4. Meningkatkan kekebalan tubuh yang baik dan menjalani diet yang seimbang, olahraga teratur, istirahat yang cukup, jangan merokok, dan hindari konsumsi alkohol. 5. Meskipun virus corona dapat bertahan hidup selama beberapa waktu di lingkungan, tetapi virus tersebut mudah dihancurkan dengan sebagian besar deterjen dan agen pembersih. 6. Menjaga ventilasi yang baik. Pengertian SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh SARS Acute Coronavirus SARS-CoV. Gejala awalnya mirip dengan influenza, namun dapat memburuk dengan cepat. SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, Cina pada tahun 2002.
dan baru teridentifikasi di awal tahun 2003. Penyakit ini kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Menurut laporan yang dirilis WHO pada tahun 2003, ada sebanyak 8.098 orang di seluruh dunia yang terkena SARS dan 774 orang diantaranya meninggal dunia. SARS merupakan penyakit menular. Penularan SARS terjadi saat seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita SARS saat bersin atau batuk. Gejala SARS. Gejala SARS biasanya muncul 2-10 hari setelah seseorang terinfeksi virus SARS-CoV, tapi bisa juga baru muncul 14 hari setelahnya. Gejala infeksi virus ini bisa bervariasi pada tiap orang, namun secara umum akan muncul gejala berupa demam, batuk, sesak nafas, nafsu makan menurun, tubuh mudah lelah, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, diare, mual, muntah. Gejala SARS mirip dengan gejala flu, tapi dapat memburuk dengan cepat. Pada sebagian besar kasus, SARS akan berkembang menjadi pneumonia, yaitu peradangan pada kantong udara di dalam paru-paru. Kondisi ini juga rentan menyebabkan hipoksia, kekurangan oksigen di sel dan jaringan tubuh. Penyebab SARS. SARS disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus yang dikenal dengan SARS-Acquaset coronavirus. Coronavirus merupakan kelompok virus yang bisa menginfeksi saluran pernafasan. Saat terinfeksi virus ini, biasanya akan terjadi gangguan pernafasan, mulai dari ringan sampai berat. Para ahli menduga bahwa virus penyebab SARS berasal dari kelelawar dan luwak. Virus ini kemudian bermutasi menjadi virus baru yang bisa menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Virus SARS dapat menginfeksi manusia melalui berbagai cara, antara lain 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah penderita SARS dan yang batuk atau bersin. 2. Menyentuh mulut, mata, atau hidung dengan tangan yang sudah terpapar percikan ludah penderita SARS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pencegahan virus corona yang tepat dan efektif. Ya, meski COVID-19 merupakan virus baru yang langkah pencegahan dan penyebaran masih terus dikembangkan, salah satunya adalah yaitu sering mencuci tangan. 2. Jaga jarak dengan orang yang sedang sakit. 3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sampai tangan sudah bersih. 4. Menjaga kebersihan saat bersin dan batuk. 5. Periksalah diri ke dokter bila alami kondisi tersebut. 6. Memperhatikan perkembangan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, cara pencegahannya yaitu dengan menggunakan masker. Apakah penggunaan masker langkah pencegahan virus corona yang efektif atau tidak? Mari lihat jawabannya. Jawabannya adalah tidak terlalu. Pasalnya, masker hanya efektif digunakan oleh pasien COVID-19 agar penyakitnya tidak menyebar atau menular kepada orang lain. World Health Organization atau WHO justru merekomendasikan orang-orang yang tidak mengalami gejala gangguan pernafasan seperti batuk dan bersin tidak perlu menggunakan masker. Hanya sedikit hasil penelitian ilmiah yang membuktikan penggunaan masker pada orang sehat dapat mencegahnya dari berbagai macam virus yang menyebar. Badan Kesehatan Dunia menyarankan penggunaan masker bagi yaitu orang-orang yang mengalami gejala gangguan pernafasan seperti batuk dan bersin, orang-orang yang memiliki gejala COVID-19 ringan termasuk pasien COVID-19, anggota keluarga atau kerabat yang merawat pasien COVID-19 termasuk di rumah atau di rumah sakit. Tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 di rumah sakit, orang-orang yang diketahui memiliki riwayat berpergian ke wilayah yang terinfeksi COVID-19 dalam waktu 14 hari, atau mereka yang memiliki riwayat kontak dekat dengan orang yang positif terinfeksi COVID-19 dalam 14 hari terakhir, kemudian jatuh sakit. Masker adalah alat pelindung diri yang sangat penting bagi mereka. Pada orang yang dalam kondisi sehat, penggunaan masker perlu dibatasi agar persediaan masker di fasilitas kesehatan dan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan tidak menipis. Namun, Anda boleh saja menggunakan masker dalam situasi dan kondisi sebagai berikut, yaitu Anda mengunjungi klinik atau rumah sakit, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis yang bekerja di sana. Anda memiliki gejala penyakit, terutama infeksi pernapasan, dan orang lain berada dalam ruangan yang sama dengan Anda.
Anda berada di tempat keramaian seperti terminal bandara, stasiun, dan tempat lainnya memiliki potensi penularan penyakit lebih besar dari orang lain terhadap Anda. Selanjutnya, saya akan membuat tutorial cara membuat masker dengan yang efektif loh dan mudah dengan bahan-bahan yang ada di rumah saja loh. Kamu juga bisa mengikuti kok. Mari ikuti langkah-langkahnya. Audio Jungle.